Aku selalu berpikir dosa besar itu seperti badai, menyapu segalanya dalam sekejap, menghancurkan iman, mengguncang hati, membawa tubuh ini terjerembab dalam lumpur pekat. Aku kira aku aman. Aku kira selama tak terjun ke jurang yang dalam, aku masih bisa bertahan. Tapi ternyata bukan badai yang membunuhku, bukan gelombang besar yang menenggelamkan, melainkan gerimis kecil yang jatuh tanpa aku sadari. Setetes, dua tetes, lama-lama menjadi lautan. Dosa kecil yang kuanggap remeh, dosa kecil yang kuanggap angin lalu, dosa kecil yang kusebut hanya sekali, dosa kecil yang kubiarkan tanpa sesal, tanpa tobat, tanpa peduli. Sekali berbohong, sekali memandang yang bukan hak, sekali menunda kewajiban, sekali meremehkan waktu, sekali, lalu jadi 2 kali, 3 kali, lalu berkali-kali. Dan tanpa kusadari, aku telah tenggelam, bukan oleh gelombang, bukan oleh badai, tapi oleh setetes air yang kubiarkan jatuh tanpa pernah kucegah. Aku bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku merasa bersih? Kapan terakhir kali aku benar-benar takut? Atau apakah aku sudah mati rasa? Tuhan, aku masih bisa kembali, bukan? Aku menunggu jawabannya, tapi langit tetap diam. Atau mungkin aku yang terlalu bising dalam dosa hingga tak lagi bisa mendengar bisikan langit. Tuhan, aku masih bisa kembali, bukan? Aku takut, bukan takut neraka, bukan takut hukuman, tapi takut telah kehilangan rasa takut itu sendiri. Karena apa? Karena aku mulai menikmati racun ini, menyesapnya setetes demi setetes, seperti candu yang menyelinap dalam darah, menjadi bagian dari napas, dari jantung, dari nadi. Dosa kecil yang dulu membuatku gelisah, kini terasa seperti kebiasaan. Aku bilang nanti aku tobat, tapi malah aku ulangi. Aku bilang hanya kali ini, lalu aku buat 1000 alasan untuk mengulang. Aku berjalan di atas bara, tapi tak lagi merasa panasnya. Aku berdiri di tepi jurang, tapi tak lagi merasa takut jatuhnya. Dan aku bertanya, apakah aku masih manusia? Atau hanya bayangan yang berjalan, tanpa jiwa, tanpa nurani? Aku ingin pulang, tapi jalan pulang tak semudah yang kupikir. Karena dosa kecil ini telah menjelma rantai, melilit di kaki, di tangan, di hati. Aku tahu aku harus berhenti. Aku tahu aku harus kembali. Tapi aku takut. Bukan takut tidak dimaafkan, bukan takut tidak diterima, tapi takut aku sudah terlalu nyaman dalam ini semua.
Tuhan, kalau Kau masih sudi mendengar doaku, aku mohon jangan biarkan aku terbiasa. Jangan biarkan aku tenang dalam kesalahan. Jangan biarkan aku mencintai sesuatu yang akan membunuhku perlahan. Aku ingin pulang, tapi bisakah aku menemukan jalan itu lagi? Aku ingin pulang, tapi setiap kali aku mencoba melangkah, ada sesuatu yang menarikku kembali. Sebuah suara, bukan suara setan yang menggoda, bukan suara dunia yang memanggil, tapi suaraku sendiri. Sudahlah, kau terlalu kotor, sudah terlambat. Tuhan mungkin sudah lelah menunggumu. Dan aku terdiam, karena aku tahu mungkin aku lebih takut pada diriku sendiri daripada murka Tuhan. Tapi ada sesuatu juga yang berbisik lain, pelan, lirih, seperti suara yang hampir mati, tapi masih hidup di ujung kesadaran. Kembalilah, Tuhan tidak sepertimu. Dia tidak pernah lebih letih menunggu. Aku diam, aku dengarkan. Dan di antara suara-suara yang saling bertarung, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar ingin pulang? Atau aku hanya ingin terbebas dari rasa bersalah? Karena selama ini aku menyesali dosa bukan karena aku takut kepadanya, tapi karena aku takut ketahuan. Aku takut dihukum. Aku takut dunia menghakimi. Tapi apakah aku benar-benar takut kehilangan Tuhan? Aku tak ingin pulang hanya karena takut neraka. Aku tak ingin kembali hanya karena takut balasan. Aku ingin pulang karena aku rindu. Rindu menjadi manusia yang dulu. Rindu merasakan ketenangan yang pernah ada. Rindu bicara dengan Tuhan tanpa merasa asing. Aku tahu jalannya masih jauh. Aku tahu dosa ini tak akan hilang dalam semalam. Aku tahu langkahku akan terseok. Kadang jatuh lagi, kadang ingin menyerah lagi. Tapi satu hal yang kupahami sekarang, aku tak boleh diam. Karena diam adalah cara paling pelan untuk mati. Karena diam adalah kuburan tanpa nisan, tempat iman perlahan membusuk tanpa terasa. Aku akan melangkah, biarpun tertatih, biarpun lambat, biarpun kadang ingin berhenti. Setidaknya aku bergerak, setidaknya aku mencoba. Karena lebih baik jatuh 1000 kali daripada tidak pernah mencoba kembali. Tuhan, kalau Kau masih sudi mendengarku, tolong bimbing aku pulang. Aku melangkah, satu langkah kecil, terlalu kecil untuk disebut perubahan, tapi cukup untuk memulai perjalanan. Aku tahu langkah ini tak akan langsung membersihkan luka. Langkah ini tak akan langsung menghapus semua jejak kelam. Dosa itu masih ada, mengintip di sudut hati, menggoda, memanggil, mengajakku kembali. Tapi aku juga tahu Tuhan tak meminta aku menjadi suci seketika. Dia hanya meminta aku untuk mencoba. Karena di antara jatuh dan bangkit, di antara ragu dan percaya, ada satu hal yang masih tersisa dalam diri ini, yaitu keinginan untuk pulang. Aku tak tahu berapa lama perjalanan ini. Aku tak tahu
seberapa sering aku akan tersandung lagi. Aku tak tahu apakah aku cukup kuat untuk terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tapi aku tahu satu hal, aku tak ingin tinggal di sini selamanya. Di tempat yang sama, di kubangan yang sama, di kegelapan yang sama. Tuhan, aku mungkin bukan hamba yang baik. Aku sering lupa, sering menunda, sering mengulang kesalahan yang sama. Tapi jika aku masih punya satu hal yang bisa kuberikan, maka itu adalah usahaku untuk kembali. Sekecil apapun, selambat apapun, seberat apapun, aku akan tetap melangkah. Aku akan pulang, bukan karena aku sudah suci, bukan karena aku sudah layak, tapi karena aku rindu. Dan aku percaya Tuhan masih menunggu. Aku berjalan bukan karena aku sudah yakin sepenuhnya, tapi karena aku tak ingin terjebak selamanya. Setiap langkah terasa asing, setiap langkah terasa berat. Seperti tubuh ini masih terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Seperti dosa-dosa itu malah masih berbisik, "Tak usah repot-repot, kau akan jatuh lagi." Dan mungkin mereka benar. Mungkin aku akan jatuh lagi. Mungkin aku akan tersandung lagi. Mungkin aku akan menyerah di tengah jalan. Tapi bukankah perjalanan ini memang tentang jatuh dan bangkit? Bukankah iman selalu naik dan turun? Bukankah yang Tuhan lihat bukan seberapa sering aku jatuh, tapi seberapa keras aku berusaha bangkit? Aku sadar sekarang, bukan dosa yang membunuhku, tapi kebiasaanku menyepelekannya. Bukan kesalahan yang mengikatku, tapi pikiranku yang berkata, aku sudah terlalu jauh, aku tak mungkin kembali. Padahal Tuhan tak pernah bilang begitu. Hanya aku yang selalu sombong untuk percaya bahwa rahmat-Nya lebih luas dari dosa-dosaku. Aku masih takut, aku masih ragu, aku masih belum tahu apa aku bisa sampai di sana. Tapi aku akan terus berjalan, biarpun tertatih, biarpun lambat, biarpun kadang ingin terhenti. Karena aku tahu sekarang lebih baik melangkah dengan rasa takut daripada diam dengan rasa nyaman dalam dosa. Aku tidak ingin sempurna, aku hanya ingin lebih baik dari kemarin. Aku tidak ingin langsung bersih, aku hanya ingin terus bergerak menuju cahaya. Tuhan, jika Kau masih mau mendengar suaraku, bantu aku bertahan, bantu aku berjalan, dan bantu aku menemukan jalan pulang. Aku masih berjalan, kadang cepat, kadang lambat, kadang lurus, kadang melingkar, kadang jatuh, kadang bangkit. Tapi kali ini aku tak lagi sendirian. Karena setiap langkah yang kuambil, setiap doa yang kugumamkan, setiap air mata yang jatuh diam-diam, mungkin semua itu tak pernah sia-sia. Tuhan masih melihat, Tuhan masih menunggu, Tuhan masih di sini, dan aku akan terus mencari jalan pulang.